Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Inggris, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah sebagai moderator. Dan ada di sebelah saya Fatin materi yang kedua dan ketiga. Dan di sebelah saya ada Ega pembagian materi yang keempat. Saya sebagai moderator sekaligus materi yang pertama. Di bagian membaca pada teks TOEFL kertas dan teks TOEFL komputer, mungkin terdapat pertanyaan tentang perorganisasian ide dalam sebuah bagian. Di kertas dan teks komputer, Anda mungkin diminta untuk menentukan bagaimana gagasan dalam satu paragraf atau paragraf berhubungan dengan gagasan di paragraf atau paragraf lainnya. Pada teks TOEFL komputer, Anda mungkin juga melihat pertanyaan yang meminta Anda mengklik paragraf di bagian yang berbaris ide-ide tertentu. Lihatlah contoh teks TOEFL kertas yang meminta Anda menentukan bagaimana informasi dalam bagian tersebut disusun. Ada pertanyaan yang mengenai reading, yaitu an idea is present tense and the refuted, a concept is followed by example, a cause is followed by an effect, a belief is supported with reason. Ya, di sini menjelaskan tentang sebuah ide disajikan dan kemudian disangkal, suatu konsep diikuti dengan contoh, sebab diikuti akibat, keyakinan didukung dengan alasan. The question is about how the information is organized in the passage. To answer this question, it is necessary to look at the main ideas of each of the three paragraphs. The main idea of the first paragraph is found in the first sentence of the first paragraph, ya, yang menjelaskan tentang bagaimana informasi disusun dalam bagian tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dicermati gagasan pokok masing-masing ketiga paragraf tersebut. Gagasan utama paragraf pertama terdapat dalam kalimat pertama, paragraf pertama. The following chart outlines the key information that you should remember about question of the organization of idea. Nah, berikut ini ada bagian yang mengurutkan informasi penting yang harus Anda ingat pertanyaan dengan organisasi ide. Apa aja sih? Yang pertama, how is the information in the passage organized? Yang kedua, how in the information in the second paragraph relates to the information in the first paragraph. Ya, di sini menjelaskan tentang bagaimana informasi dalam bagian tersebut disusun, terus bagaimana informasi pada paragraf kedua terkait dengan informasi di paragraf pertama. Nah, the answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of the appropriate paragraph. 1. Read the first line of each paragraph. 2. Look for words that show relationship among the paragraph. 3. Choose the answer that best express the relationship. Lah, jawabannya adalah yang pertama, bacalah baris pertama setiap paragraf. Yang kedua, carilah kata-kata yang menunjukkan hubungan antar paragraf. Yang ketiga, pilihlah jawaban yang paling menggambarkan hubungan tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fatin. Untuk exercise yang pertama ini langsung ke pertanyaan. Yang pertama, how is the information in the passage organized? Untuk pilihan yang A, the origin of ideas about conflict is presented.
Yang B, contrasting view of conflict are presented. Yang C, two theories discuss the strengths and weakness of their view on conflict. And D, example of conflict within organization are presented. Oke, kita langsung lanjut. Yang kedua, click on the paragraph that support the view that organizational conflict can be beneficial. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita lihat lagi pada bagian yang pertama itu, exercise pertama. Ya, mana itu kita lihat soalnya itu, yang artinya itu bagaimana informasi dalam suatu paragraf tersebut itu disusun. Ya, itu saja. Jika kita ingin menjawabnya itu kita harus melihat dulu pada paragraf yang sebelumnya. Dan kita lihat dari pertanyaan itu, kita ketahui bahwa jawaban itu adalah B. Kenapa bisa B? Karena pandangan konflik yang kontras adalah disajikan. Jadi dalam paragraf tersebut itu adalah pandangan konflik. Yang disajikan dalam paragraf itu juga adalah pandangan konflik. Kenapa saya bisa bilang itu pandangan konflik? Karena kita lihat di sini. Saya mengartikan dalam bahasa Indonesia aja. Konflik dalam suatu organisasi tidak selalu dipandang sebagai hal yang tidak diinginkan. Faktanya, berbagai manajer mempunyai gagasan yang sangat berbeda mengenai nilai konflik. Dan menurut pandangan tradisional tentang konflik, konflik berbahaya bagi organisasi. Manajer lini dengan pandangan tradisional tentang konflik melihatnya sebagai peran mereka dalam organisasi untuk menghilangkan konflik. Nah, dalam pernyataan di atas, bisa kita ketahui bahwa yang dibahas di atas ini adalah tentang konflik dan konflik. Ya, jadi kalian sudah jelas lah pasti jawabannya. Bahwa jawaban nomor pertama itu adalah yang B. Pandangan konflik yang kontras adalah disajikan. Pertanyaan yang kedua. Click on the paragraph that support the view that organizational conflict can be beneficial. Ya. Yang itu menjelaskan paragraf yang mendukung pandangan bahwa konflik organisasi dapat bermanfaat. Oke, bisa kita lihat di atas. Ya. Di atas itu sudah jelas ada jawabannya. Dan jawaban itu adalah halts that conflict can serve important function in a organization by recording complacency among workers and causing positive change to occur. Nah, di situ yang berartian konflik dalam organisasi itu memiliki fungsi penting. Itu dapat mengurangi rasa puas diri di kalangan pekerja dan menyebabkan terjadinya perubahan positif. Oke, kita langsung lanjut saja. Untuk basic yang kedua, bagian kedua, ya. Di sini saya langsung menjelaskan pertanyaannya dan saya langsung menyebutkan pertanyaannya. What type of information is included in the first paragraph? Yang A, an argument, yang B, a definition, yang C, an opinion, yang D, a theory. Nah, kalau pertanyaan yang pertama tadi, dia bagaimana informasi? Dia menanyakan bagaimana informasi. Dan kalau buat yang sekarang ini, dia menanyakan jenis informasi apa yang terdapat pada paragraf pertama. Jadi, semua jawabannya kita lihat kembali lagi ke paragrafnya. Nah, di situ kita lihat di paragraf di atas, IQ or intelligence quotient is definite. Di situ sudah jelas ada tulisannya definite, yang artinya adalah definisi. Maksudnya adalah definisi. Jadi kita sudah jelas di paragraf pertama itu adalah jawabannya yang B, a definition. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang keempat. Click on the paragraph that describe the application of IQ in the real world. Ini yang bermaksud
Ini menjelaskan penerapan IQ di dunia nyata. Oke, kita kembali lagi ke paragraf yang di atas, kita lihat. Di situ bisa mengetahui dari mana, dari bagian paragraf yang di atas itu, yang termasuk jawaban pada nomor 4 ini. Nah, bisa kita lihat di atas itu, yang ada bagian, ada yang bagian itu, yang kelima, line 5. Jadi kita bisa lihat. Nah, di situ ada a standardized IQ test is set up to measure individual ability to perform intellectual operation such as reasoning and problem solving. Di situ yang artinya secara teori tes IQ standar dibuat untuk mengukur kemampuan individu dalam melakukan operasi intelektual seperti penalaran dan pemecahan masalah. Jadi sudah jelas. Bagi pertanyaan keempat ini, yang arti menjelaskan paragraf yang menjelaskan penerapan IQ di dunia nyata. Itu sudah jelas, ada di line yang kelima. Yang artinya secara teori, tes IQ standar dibuat untuk mengukur kemampuan individu dalam melakukan operasi intelektual seperti penalaran dan pemecahan masalah. Nah, berarti sudah jelas kan? Penerapan IQ di dunia nyata itu ya yang lain kelima, karena itu IQ standar dibuat untuk, di situ ada kata untuk mengukur kemampuan individu dalam melakukan operasi intelektual secara penalaran dan pemecahan masalah. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Oke, lanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.